Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, tidak lupa sahabat saya Bapak Kiai Haji Anang Rikza Masyhadi yang menjadi sebab sehingga saya bisa bersilaturahim bersama-sama dengan ibu dan bapak yang ada di Pekalongan. Cerita yang beliau sampaikan ya memang seperti itu, bahwa awalnya beliau mengundang saya untuk memberikan tasjid atau memberi motivasi. Anak-anak kita kadang tidak sadar bahwa mereka punya potensi yang luar biasa di dalam diri mereka. Kita sebagai manusia, kalau di dalam Subhanahu wa ta'ala itu memberikan satu tugas yang tidak mungkin kita bisa tetapkan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, bahkan dengan makhluk yang istimewa yang namanya malaikat. Itu artinya Allah juga memberi manusia kemampuan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan itu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika malaikat bertanya, kok orang yang nanti akan merusak, orang yang akan suka menumpahkan darah satu sama lain, itu yang engkau angkat sebagai khalifah. Sedangkan kami ini orang yang selalu bertasbih kepadamu. Kami ini makhluk yang selalu bertasbih, selalu mensucikan asmamu. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Memang betul manusia itu punya potensi destruktif. Kadang-kadang dia lupa diri. Kadang-kadang apa yang diingatkan oleh Allah dia langgar. Kadang-kadang apa yang diberikan batasan-batasan untuk keselamatannya dia terjang. Tapi manusia yang seperti itu juga pada saat yang sama, begitu dia salah, dia segera bertaubat kepada Allah. Begitu dia merasa dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik, dia introspeksi dan memperbaiki diri. Manusia memang punya banyak potensi kekurangan, tapi Allah dengan keputusannya menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi, artinya telah memberikan kita potensi-potensi yang cukup untuk menjadi khalifah di atas bumi. Maka perlu kita saling memotivasi dan mengingatkan, mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, semua karunia-karunia yang ada, manakala kita mampu mensyukurinya dengan baik, lalu kita daya gunakan untuk kebaikan, insya Allah akan menghadirkan kemaslahatan. Niatnya silaturahim ke santri, tapi kemudian alhamdulillah beliau kemudian meminta, dan saya senang sekali, karena yang paling penting pada saat ini bagi kita semua umat Islam, dan bahkan juga bagi kita semua elemen bangsa Indonesia, adalah al-iktsaru minal liqa'at, memperbanyak perjumpaan di antara kita. Jangan sampai lebih banyak perjumpaan kita di alam maya daripada di alam nyata. Itulah sebabnya Nabi yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba Bapak Ibu renungkan, ketika beliau mengatakan ma min muslimaini yaltaqiyan wa yatasafahan, tidak ada dua orang beriman itu, kata Rasul, berjumpa bertatap muka, yang satu memandang yang lain dengan hati penuh kasih sayang, tidak ada kebencian, lalu wa yatasafahan, lalu dia ulurkan tangannya satu sama lain, bersalaman, berjabatan tangan. Rasulullah SAW sampaikan, kecuali pada saat itu dosa-dosa, kesalahan-kesalahannya akan diampunkan oleh Allah. Jadi salaman rontok dosa, berjumpa satu sama lain, ada perjumpaan, itu menjadi penebus kesalahan. Mungkin hanya Islam, mungkin hanya Rasul
Rasul yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan makna perjumpaan semahal itu. Dan itulah bapak-bapak ibu, hadirin hadirat sekalian, yang perlu kita hidupkan pada saat ini. Kita perbanyak perjumpaan. Alhamdulillah bisa berjumpa pada sore hari ini. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita semua. Bapak Ibu, tadi Pak PLT Wali Kota menceritakan tentang kekayaan khazanah yang ada di Pekalongan. Sering Bapak Ibu kita menganggap bahwa yang paling penting, paling mahal adalah al-mahsusat, yaitu sesuatu, terima kasih, sesuatu yang sifatnya dapat dilihat, sesuatu yang dapat kita raba. Kita menganggap yang berharga itu mungkin gedung-gedung yang besar, jalan-jalan yang mulus. Dari itu kita sering mengukur kemajuan dan kemunduran kita. Lupa kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa selain hal-hal yang terlihat kasat mata, yang lebih berharga, yang lebih bernilai, yang perlu kita jaga bersama, itu adalah al-alaqat bainana, hubungan, silaturrahim, persahabatan, persaudaraan dan kebersamaan. Maka kalau Pekalongan sudah punya modal kebersamaan yang digambarkan oleh beliau, ada Kospin yang menjadi contoh bagi koperasi seluruh Indonesia, pendirinya beragam. Ada pusat kota seperti ini, rumah-rumah ibadah berdiri dengan terhormat dan tidak diganggu. Itu hanya bisa terjadi karena persaudaraan. Maka Bapak Ibu, yuk kita ingat bersama, salah satu dari berjuta-juta nikmat, bermiliar-miliar nikmat yang bahkan tidak bisa dihitung oleh siapapun nikmat Allah, satu di antaranya yang diingatkan kepada kita adalah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ukhuwah atau persaudaraan tidak terlihat, tapi itulah fondasi bagi kehidupan kita. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, saya yang dari Lombok, bolehlah saya berpesan kepada warga Pekalongan, jaga kekayaan Anda ini.